Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosiwai. Tadi Bosiwai seperti biasa gitu kan, sambil istirahat scroll berita gitu ya bro ya. Itu ada salah satu berita gitu kan dari Papua sana bro ya, dimana itu ada kelompok KKB gitu kan, dimana dia melakukan aksi yang sangat paling tidak manusiawi alias sangat brutal gitu ya bro ya, dimana melakukan gerakan yang sangat anarkis gitu ya bro ya. Iya kan, bahkan sangat-sangat di luar nalar gitu ya bro ya, dimana dia melakukan pembakaran terhadap beberapa guru dan juga melakukan pembunuhan terhadap warga setempat ya bro ya. Jadi ya kan, teman-teman bayangin coba, orang dibakar hidup-hidup bro ya oleh kelompok KKB bro ya. Dan ini ya kan, itu beritanya lagi rame bro, lagi viral gitu kan, di sosial media, di berita-berita mainstream gitu kan. Tapi jarang sekali bro ya ada diskusi-diskusi yang membahas tentang konflik yang terjadi di Papua bro, konflik yang masih terjadi di Papua sana gitu ya bro ya. Karena pemerintah lagi sibuk ya kan, sibuk gimana caranya itu revisi undang-undang TNI gitu kan, itu segera dan sudah disahkan gitu ya bro. Jadi itu TNI juga ya, maaf apa aja bro ya, kita memang cinta terhadap TNI gitu kan, tapi kayaknya TNI juga ini lagi nunggu tentang undang-undang ini bro ya. Jadi nggak fokus sama sebut aja gitu kan, tugas utama TNI itu apa gitu ya bro ya, itu adalah melindungi rakyatnya bro ya. Tapi sekarang TNI gitu kan diiming-imingi oleh kekuasaan gitu kan tentang rangkap jabatan bro ya. Jadi nggak cuma jadi pelindung rakyat tuh, tapi juga bisa jadi ya sebut aja gitu kan, merangkap jabatan bro, iya kan. Jadi sekarang TNI juga lagi nunggu undang-undang ini disahkan gitu ya bro, dan sudah disahkan gitu kan. Jadi nggak fokus ya, sebut aja gitu kan, tidak fokus apa yang terjadi di Papua sana bro, iya kan, dimana ada banyak masyarakat yang hidup ketakutan di sana gitu kan. Apalagi ya kan, baru-baru ini telah terjadi pembakaran hidup-hidup terhadap seorang guru gitu ya bro, dan juga pembantaian terhadap beberapa masyarakat di Papua sana bro oleh kelompok KKB gitu kan. Kan ini kan harusnya kan ini yang jadi fokus utama pemerintah bro, iya kan. Ini udah zaman modern gitu kan, kok itu di Indonesia masih perang terus gitu ya bro ya, iya kan. Bahkan kemarin juga gitu kan, selain daripada berita dari Papua sana bro, ya kan, itu di Lampung sana ya kan, ada 3 anggota polisi ya kan yang ditembak sampai mati itu oleh oknum anggota TNI bro. Tentu saja ini masalahnya apa gitu kan, harusnya dibedah bro, ya kan. Ini problemnya apa sehingga terjadi gitu kan penembakan terhadap anggota polisi yang berakibat pada hilangnya nyawa anggota polisi bro, iya kan, yang dilakukan oleh TNI. Ini masalahnya apa gitu kan. Ada yang bilang katanya ini masalah setoran gitu kan, masalah ya sebut aja gitu kan, uang keamanan gitu ya bro ya. Tapi ini problem dasarnya adalah masalah perut ya bro ya. Jadi kembali kepada problem perut tuh, karena saking sulitnya bro, iya kan, ekonomi di Indonesia ini, bahkan sekelas polisi sama TNI aja itu masih berebut bro ya. Ya kan, kalau sekarang TNI, polisi gitu kan, yang sudah menerima gaji aja itu masih melakukan pungli gitu kan, apalagi sekelas ormas gitu ya bro ya. Sebut aja gitu, karena ini lagi rame masalah ormas juga gitu kan, ormas PP bro, iya kan, pemuda Pancasila tuh, yang itu beritanya selalu berseliweran gitu kan. Dia sebut aja gitu kan, minta THR tuh, iya kan, ke pabrik-pabrik gitu kan. Kalau nggak dikasih katanya mau disegel, mau ditutup itu pabrik gitu kan. Tapi media juga hanya melihat ormas ini bro, yang melakukan, ya sebut aja gitu kan, melakukan tindakan premanisme gitu kan, dengan dalih minta THR bro. Tapi media juga nggak nyorot ini berapa banyak gitu kan oknum-oknum polisi, oknum-oknum TNI gitu kan, yang juga melakukan pungli bro, ya kan. Contoh kecilnya itu di Lampung itu bro, iya kan, di Sabung Ayam itu kan, yang sampai ada orang yang anggota polisi yang meninggal gitu kan, karena di tempat musibah juga
banyak gitu kan. Bos Iwai sering lihat tuh, iya kan, aparat gitu kan seragam coklat itu mintain jatah ke toko-toko, ruko-ruko, itu Bos Iwai sering lihat loh, banyak gitu kan. Jadi ini masalahnya kembali kepada masalah perut gitu kan. Coba itu kalau 19 juta lapangan pekerjaan, iya kan, bisa direalisasikan, iya kan, bisa diwujudkan oleh pemerintah sebagai janji politiknya tuh, iya kan, itu besar kemungkinan itu para mereka yang masuk ormas itu nggak masuk ormas, bro, iya kan, karena sibuk kerja gitu kan. Orang kalau kerja tuh boro-boro ingat masuk ormas, bro, ya, boro-boro ngalak rendang gitu kan, karena badan mereka tuh capek habis kerja gitu kan. Tapi karena memang tidak ada lapangan pekerjaan, ya kan, nggak ada lapangan kerja, ya kan, makanya mereka masuk ormas. Ujung-ujung tadi tuh, ya kan, dengan dalih minta THR gitu kan. Dan ini tentu saja mengganggu ketentraman, ya, selain mengganggu ketentraman itu mereka yang bekerja di pabrik juga gitu kan, juga mengganggu ketentraman para perusahaan-perusahaan yang lain, bro, karena merasa takut gitu kan terhadap perlakuan atau kelakuan daripada anggota ormas tersebut gitu ya, bro. Tapi kalau menurut Bos Iwai, bro, ini adalah bagian dari bentuk kegagalan pemerintah, bro. Iya kan, setiap yang terjadi di tengah masyarakat, iya kan, entah itu kriminalitas, bahkan itu hilangnya nyawa masyarakat tuh, iya kan, kalau dasarnya itu terjadi karena ekonomi, maka yang harus disalahkan adalah pemerintah, bro, iya kan. Siapa lagi gitu kan. Kemarin juga tuh, iya kan, Tempo itu diteror gitu kan. Kan selama ini kita tahu, bro, ya, Tempo itu kan sebagai media yang kritis tuh, iya kan, diteror, bro, ya. Itu para fanatik. Padahal Bos Iwai ini, bro, nih ya, Bos Iwai ini itu 2 kali, bro, dukung Prabowo 2 kali. Mungkin kalian nanti cuma bisa komentar, nggak memberikan suara, iya kan, nggak nyoblos maksudnya tuh. Kalau Bos Iwai itu nyoblos, bro, 2 kali nyoblos Prabowo gitu kan. Baru kali ini Bos Iwai tidak nyoblos Prabowo, iya kan, karena bagi Bos Iwai, ini menurut Bos Iwai gitu kan, gua nggak pantas sekarang harus dukung Prabowo gitu kan, karena Bos Iwai bagi Bos Iwai itu wapresnya itu, iya kan, tidak nggak fair gitu kan. Dia lolos sebagai wakil presiden Prabowo itu nggak fair, bro, ya, karena itu semua terjadi karena merubah undang-undang tuh tentang batas usia. Makanya Bos Iwai nggak dukung Prabowo, bro, ya, di Pilpres kemarin. Tapi Bos Iwai 2 kali dukung Prabowo gitu ya, bro, ya. Itu kan biasa aja, bro, ya. Jadi Bos Iwai selalu mengatakan gitu ya, bro, nggak usah fanatik. Ngapain sih fanatik sama pemerintah? Toh pemerintah 5 tahun berakhir, bro, iya kan. Jadi kalau kita peduli sama negara ini, kalau kita peduli sama Indonesia gitu kan, kita harus tuntut janji politik mereka, bro. Kita harus tuntut itu mereka itu merealisasikan janjinya, bro, ya. Bukan hanya makan gratis, bro. Orang nggak cukup dengan makan gitu kan. Kita itu perlu ekonomi yang stabil, ya kan. Kita itu perlu nggak cuma makan, bro, ya, perlu jaga kesehatan gitu kan. Kalau Bos Iwai ini suka mancing gitu kan, perlu mancing tuh, ya kan. Artinya gimana caranya ada duit lebih gitu kan. Kalau sekarang ini pajak pada mahal, barang-barang pada mahal gitu ya, bro, ya, gimana ada lebihnya, bro, ya kan, buat membahagiakan diri kita tuh, ya kan. Apalagi tadi yang paling lucu itu, bro, ya kan, Pak Prabowo katanya banyak negara-negara lain yang ingin mencontoh program makan bergizi gratis, bro, ya. Itu menurut Pak Prabowo. Lalu ada yang komen gitu kan, di negara-negara lain udah bikin roket rudal katanya, bro, ya. Kok ini negara sebesar Indonesia masih mikirin makan gitu kan. Itu bener-bener seharusnya ini bener-bener menyentuh gitu kan, dan bisa dipikir ulang tentang komentar masyarakat ini, bro, iya kan, bagi kekuasaan tuh, iya kan. Ya ada beberapa yang komentar juga katanya, kalau belajar korupsi, iya kan, kalau belajar korupsi itu baru ke Indonesia gitu kan. Karena ini korupsi juga ini makin kesini makin edan, bro, iya kan. Kalau sekarang mereka aja itu yang udah duitnya banyak gitu kan, yang udah duitnya cukup tuh, iya kan, dengan gaji besar gitu kan, masih melakukan korupsi, iya kan. Apalagi itu sekelas ormas, bro, iya kan, sekelas rakyat jelata tuh yang kemarin juga di Cikiwul tuh, iya kan, abang jago itu, bro, ya. Karena mereka juga ya mungkin mereka mencontoh daripada
kelakuan bandit-bandit yang ada di pemerintahan tuh. Ya kan itu penguasa aja katanya itu duitnya udah banyak, digaji gede sama negara aja masih malakin perusahaan gitu kan, apalagi kita kan gitu bro ya. Karena masyarakat juga sedikit banyak juga mencontoh kelakuan kekuasaan gitu ya bro ya. Jadi itu kalau menurut pandangan Bos Iwai. Jadi intinya gitu kan, pemerintah ini kalau memang peduli sama rakyat gitu kan, kalau peduli sama kehidupan masyarakat gitu kan, tidak hanya memikirkan tentang tentang keberlangsungan hidup mereka bro, jabatan mereka bro. Iya kan, masyarakat kemarin banyak yang demo tentang RUU TNI itu nggak didengar kan. Iya kan, masyarakat juga banyak menuntut tentang pekerjaan bro, lapangan pekerjaan ini yang seharusnya diutamakan sama pemerintah tuh. Iya kan, tapi kan nggak dibahas. Pemerintahnya sibuk mikirin makan bergizi gratis, padahal rakyat itu nggak semuanya bicara tentang makan bro. Iya kan, tadi tuh bicara tentang lapangan pekerjaan, kesehatan gitu ya, tapi pemerintah nggak pernah bahas itu bro ya. Jadi sekali lagi ya kan, karena ini Bos Iwai bingung aja gitu ya bro ya, tentang sebenarnya apa ini yang dibuat oleh pemerintah hari ini bro, nggak jelas ya bro ya. Apalagi ini menjelang lebaran begini gitu kan ya. Kalau Bos Iwai ya alhamdulillah gitu kan, kerja di tempat Bos Iwai adalah gitu kan, kerja apapun Bos Iwai bisa gitu ya bro. Tapi saudara-saudara kita yang lain bro ya, mereka yang lain tuh, sehingga mereka iya kan ketika ekonominya turun gitu kan, akhirnya pada gelap mata. Iya kan, gelap mata itu mengakibatkan seorang berbuat kriminal tuh. Kalau sekarang anggota polisi aja bro, anggota TNI gitu kan, yang kenal hukum pidana itu aja masih melakukan kriminal, apalagi masyarakat biasa kan begitu bro ya. Tapi pada intinya kembali kepada perut gitu ya bro ya, pasti soal perut. Oke bro, karena Bos Iwai ini lagi istirahat gitu kan, seperti biasa bro ya, Bos Iwai punya pendapat, kalian juga punya pendapat bro. Oke bro, dah.